Video ini akan mereview perjalanan investasi gue di Bitcoin juga ya, di aplikasi peluang selama 1 tahun 4 bulan. Kira-kira selama 1 tahun 4 bulan di 1 minggu ini kira-kira apa yang terjadi sih? Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi, gue akan mencoba merecap dulu di beberapa minggu terakhir ya. Kalau dari beberapa minggu terakhir, progresnya itu banyak penurunan ya, yang dominan terjadi ketimbang naik ya. Beberapa kali sempat naik perlahan, tiba-tiba ngedrop di satu sisi juga sampai akhirnya 48%-an lah. Ya, nanti gue akan coba kasih tahu reviewnya ya. Cuman ngedropnya cukup lumayan dalam juga guys dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, memang itu gejolak yang karena akibat A, B, C, D yang tiada ujungnya juga ya. Nah, untuk review per minggu ini, ya kita lihat secara data, gua itu minusnya udah 48%-an sekian. Ya, ketimbang dengan beberapa minggu lalu, itu masih sekitar 43 atau 44% gitu. Jadi, ya makin parah guys ya dibandingkan dengan sebelumnya. Karena memang kalau kita lihat 1 atau 2 minggu terakhir ini memang lebih banyak minus gitu, ketimbang positif juga. Mungkin banyak kebijakan dari luar negeri, ya yang ngefek juga ya, mungkin secara langsung lo nggak akan dirasakan, tapi secara tidak langsung akan berdampak kepada intensi orang untuk membeli aset-aset cryptocurrency, terutama Bitcoin ya. Nah, banyak juga yang berpendapat bahwa kalau misalkan inflasinya dia naik, Bitcoin itu pasti akan naik. Jawabannya adalah belum tentu guys gitu. Ini kan udah dipatahkan juga. Bahkan dengan inflasi naik juga, Bitcoin kan turun beberapa kali. Dan itu bisa turun dalam. Artinya kan tidak seperti itu konteksnya. Bahkan sekarang kan udah ada negara-negara kan makin inflasinya makin parah ya. Jadi itu juga akan ngefek terhadap cryptocurrency. Bahkan ngefeknya adalah ya kalau misalkan inflasinya makin buruk, ya Bitcoinnya makin buruk. Ya awalnya kan orang berpikir bahwa bakal sejalan. Tapi ternyata beberapa waktu terakhir tidak membuktikan seperti itu, bahwa makin kesini makin ya parah gitu. Artinya memang itu tidak berbanding lurus gitu loh ya. Kayak misalkan Bitcoinnya itu misalkan naik, berarti inflasi itu lagi naik nih. Enggak gitu, malah kebalikannya. Itu sih ya yang gue pengen ucapkan hari ini, dan ini mungkin hanya sebuah kesimpulan dari beberapa minggu akhir ini ya, dimana cryptocurrency itu masih fluktuatif kencang, terutama yang kita omongin adalah Bitcoin di sini. Tetapi di saat seperti ini gue top up sebesar 45.000 juga. Caranya gimana? Gue klik di Bitcoin gue, masukin nominal investasi gue 45.000, udah deh, sesimpel itu. Nah, nggak apa-apa, penurunan itu kan memang bagian daripada perjalanan investasi. Dan kalau gue berani untuk ngambil resiko, tapi kalau kamu nggak berani untuk ngambil resiko, mendingan jangan investasi di cryptocurrency. Itu aja. Bila mana setelah ini kamu ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kamu bisa cek aja di seminar investasi cryptocurrency gua. Nah, apabila kamu setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency di aplikasi peluang, kamu bisa pakai kode referral gua yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat dari 15.000 sampai 1 juta apabila kamu bisa nge-keep 1 juta selama 45 hari. Tetapi balik lagi, terserah kamu. Kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa untuk share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.